Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Bani Israel merupakan sebutan bagi keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam memiliki banyak keturunan sehingga mereka dijuluki Al-Ashbat, yang artinya kabilah-kabilah Bani Israel. Israel sendiri memiliki makna yaitu manusia pilihan. Hal tersebutlah yang membuat nama Bani Israel sering disebutkan dalam Al-Quran. Peristiwa apa yang membuat Bani Israel sering disebut dalam Al-Quran? Mengapa Allah menjanjikan sesuatu kepada Bani Israel? Apa isi perjanjian tersebut? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Watak dan perilaku Bani Israel banyak diceritakan dalam Al-Quran. Hal tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam hingga akhir zaman. Perilaku Bani Israel yang sering mengingkari janji serta suka memutarbalikkan fakta harus kita waspadai sebelum bergaul dan berinteraksi dengan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan kepadanya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 12. Kesombongan yang dimiliki Bani Israel pernah membawa mereka dalam kehancuran. Sebelum datangnya Islam, bangsa Israel telah mengalami kehancuran berulang kali. Bangsa Babilonia dan Romawi pernah menghancurkan bangsa Yahudi. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya di Makkah. Sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4 hingga 5. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membuat suatu perjanjian perdamaian bagi kaum muslimin dan bangsa Israel. Namun bangsa Israel telah melanggar janjinya yang telah disepakati. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin memerangi bangsa Israel hingga mereka keluar masuk kampung ke seluruh pelosok negeri. Kehancuran bangsa Israel membuat mereka terusir dari kampung halaman mereka sendiri dan koloni-koloninya tersebar ke penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Hampir 2,5 milenium, bangsa Yahudi tidak memiliki negara dan hidup terkatung-katung.
Namun tak lama kemudian bangsa Israel pun diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita saat ini kebesaran dan keagungannya dalam mengukir kemenangan bangsa Israel atas kaum muslimin. Hal tersebut telah diabadikan dalam Al-Qur'an. Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Bangsa Israel kini menjadi bangsa yang telah memiliki negara, harta, serta telah menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Bahkan negara-negara barat bergantung pada bangsa Yahudi dalam menjalankan perekonomian dan kekuatan militernya. Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Namun bangsa Israel saat ini justru berbuat hal yang keji pada masyarakat Palestina. Seandainya mereka mempergunakan kekuatan dan kekuasaan yang Allah berikan saat ini untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, maka mereka sendirilah yang akan menikmati hasil kebaikannya. Namun sudah menjadi sifat Bani Israel untuk menyombongkan diri dan memandang rendah orang lain. Maka sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan terlaksananya janji kehancuran bangsa Israel. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, dari berbagai kisah di atas semoga menjadikan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang semakin menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Israel akan semakin dekat datangnya seiring dengan perbuatan biadab yang mereka lakukan. Meskipun demikian, sebagai umat mukmin, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut kepada bangsa Israel. Karena Allah berjanji akan membinasakan bangsa Israel dengan mengirimkan hambanya yang tangguh. Setelah pemerintahan bangsa Israel binasa, akan diusir dan dicerai-beraikan, sesuai ayat Allah yang berbunyi, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuhmu, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.